Jadi semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu. Hari ini biasanya kita kalau online bawainnya tentang produk ya. Jadi mulai bulan ini kita akan ada beberapa uh, tema yang mungkin sedikit berbeda dari biasanya. Minggu lalu udah dibawain Dinda tentang My Office, gimana caranya kita upload data-data kita, data-data apa aja yang diperlukan. Nah, untuk minggu ini saya akan bahas tentang YGCO. Nah, kalau kita kenal Jikup ya, Jikup di sini kan bukan perusahaan retail ya, kita tuh perusahaan multi-level marketing, which means di sini kita harus mengerti tentang bisnisnya juga selain hanya dari produknya. Ya. Nah, di sini hari ini saya akan menjelaskan tentang why Jikup. Kenapa sih kita harus pilih Jikup? Kenapa sih Jikup itu tuh bedanya apa sih dengan perusahaan yang lain? Ya, oke, aku mulai dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di PPT udah lihat ya, kita di sini ada foto. Yang atas itu adalah foto R&D-nya dari General Bio, ya, namanya General Bio. Jadi kita punya induk perusahaan, namanya itu General Bio. Nah, kita sendiri namanya Jikup. Apa sih General Bio itu siapa? Jikup itu siapa? Nah, General Bio sendiri itu sudah berdirinya sudah lama, dari 2007. Nah, General Bio sendiri itu merupakan perusahaan yang membuat semua produk-produk yang kita jual di Jikup. Nah, di 2007 itu saat berdiri, General Bio sendiri itu merupakan produsen ya, produsen dari bahan-bahan baku untuk misalkan bahan baku untuk obat-obatan seperti itu ya. Nah, biasanya itu waktu pertama kali didirikan, dia itu membuat bahan baku untuk obat-obat untuk kesehatan anak-anak. Nah, setelah itu mulai di tahun 2015 baru didirikan adalah Jikup. Nah, Jikup sendiri berdiri tahun 2015 itu sebagai distribusi dari barang-barang yang dihasilkan oleh General Bio. Nah, yang tadi aku bilang, General Bio di sini merupakan produsen dari barang-barang yang kita jual di Jikup. Nah, seperti Bapak Ibu tahu ya, Jikup sendiri kita udah banyak banget macam-macam barang yang ada yang kita punya, dari mulai skincare, body care, hair care, terus ada juga makeup, terus ada juga produk kesehatan. Nah, itu semuanya produknya dari General Bio. Dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2022 kita sudah ada di 6 negara. Ya. Jadi dari yang pertama itu kita ada otomatis pasti di Korea dulu. Terus yang kedua kita ada di US, lalu nanti kita ada di Taiwan juga. Terus ada di Vietnam, ada di Jepang, dan juga ada di Indonesia untuk yang keenam. Ya, negara keenam itu adalah negara Indonesia. Nah, tahun 2022 sendiri, Jikup rencananya akan membuka cabang di Malaysia. Lebih tepatnya mungkin akan nanti dimulai di pertengahan tahun 2022 ya. Jadi jangan sampai kelewatan di tahun 2022 ini Jikup akan buka cabang lagi untuk yang cabang Malaysia. Nah, kantornya Jikup sendiri ada di mana sih? Kita ada di Alamanda Tower, di Jakarta, kantor pusatnya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu perlu ruangan untuk ketemu dengan mitra ataupun punya mau rekrutan, semua bisa langsung datang aja ke sini. Kalau mau dipakai untuk seminar atau apa, kita buka di sini. Jadi nanti tinggal info aja di by nomor telepon atau di WA. Mau pinjam, mau hari apa, nanti tinggal report tadi, boleh langsung datang ke sini untuk recruiting. Nah, kenapa sih harus Jikup? Judulnya aja kenapa harus Jikup ya. Jadi aku jelasin dulu bedanya apa sih Jikup dengan perusahaan yang lain. Nah, yang pertama, sebelumnya aku udah pernah mention namanya General Bio. Nah, General Bio di sini merupakan produsen semua dari barang-barang yang ada di Jikup ya. Bedanya apa dengan perusahaan yang lain? Perusahaan MLM yang lain itu kebanyakan merupakan mereka mengambil barangnya itu dari pabrik lain ya. Jadi kalau di Jikup kita punya sendiri. Jadi kita produksi barang kita sendiri. Nah, selain itu, certified kita juga sudah memiliki beberapa certified ya yang didapatkan dari pemerintahan Korea.
Nah, salah satunya adalah dari Social Company Certification dan juga ada sertifikat B Corp. Nah, apa itu social company? Nah, di sini tadi sebelumnya Bapak Ibu udah dengar juga ya video udah dengar video dari Captain yang real leaders. Nah, di situ kan poinnya Captain itu apa sih misinya? Poin Captain di sini misinya adalah bagaimana kita bisa memecahkan masalah sosial dan menciptakan social value melalui bisnis yang kita jalankan. Nah, oleh karena itu, social value yang dilakukan di General Bayu sendiri adalah hampir 50% dari pekerjanya merupakan penyandang cacat. Nah, misi dari General Bayu sendiri adalah gimana caranya untuk mengurangi pengangguran dari orang-orang yang memiliki kekurangan. Oleh karena itu, Captain menyediakan lapangan pekerjaan melalui General Bayu ini dengan merekrut mereka untuk bekerja di perusahaan General Bayu. Nah, oleh karena usahanya Captain itu, maka dari pemerintah Korea pun udah melihat, oh oke, perusahaan ini benar-benar menjalankan social company, makanya General Bayu juga bisa mendapatkan si certified sebagai social company. Selain itu, kita juga punya beberapa certified ya. Nah, selain itu kita juga udah dapat Excellent Research Company. Nah, dari Excellent Research Company itu hanya bisa didapatkan oleh 40 research company aja yang ada di Korea dari 40.000 research company yang ada di Korea. Jadi termasuk salah satu yang terbaik ya di Korea ya, dengan penemuan-penemuannya, dengan semua yang digunakan itu pasti sudah terjamin banget. Selain itu, kita juga sudah GMP dan juga CGMP. Nah, semua produk yang dihasilkan dari kosmetik dan juga produk suplemen itu sudah bersertifikat GMP dan juga CGMP. Nah, poin kedua kenapa harus Jikuk di sini adalah kita tuh punya stability product availability. Seperti yang aku sudah mention sebelumnya, semua produk yang kita jual melalui website Jikuk itu adalah produk dari General Bayo yang kita buat sendiri. Jadi nggak perlu takut saat nanti kita mau jualan nanti nggak ada barang, itu tidak mungkin biasanya ya. Karena kita pasti sudah udah punya stability-nya produknya, dan produknya itu kualitinya tidak akan berkurang, tidak akan berbeda ya. Kan kita juga punya sendiri ya. Mungkin kalau kita punya misalkan kalau perusahaan lain ya, misalnya beli barang dari perusahaan A, nanti pas saat perusahaan A ini nggak punya barang, dari perusahaan B aja lah yang hampir mirip gitu, otomatis kan kualitinya akan berubah ya. Sedangkan kalau kita, karena kita punya sendiri, pabrikan sendiri, kita punya research development-nya sendiri, otomatis itu kualitinya itu tidak akan berubah. Jadi dari dulu sampai sekarang itu akan jauh lebih bagus lagi. Gitu. Jadi untuk Bapak Ibu nggak usah takut, untuk kualitinya itu udah pasti terjamin. Gitu. Nah, selain itu juga kita di sini tuh juga punya beberapa macam produk ya. Nah, kelebihannya apa sih produk-produk Jikuk dibandingkan dengan yang lainnya? Nah, yang pertama itu Jikuk menjual kebutuhan sehari-hari. Produknya Jikuk itu nggak hanya cuman dari produk skincare ataupun produk hair care, tapi semuanya kayak mulai dari dishwashing, kayak saya terus habis itu dari deterjen, dari fabric, itu semua kita juga punya. Nah, selain itu kita juga punya kayak misalkan barang-barang yang pasti kita pakai, sikat gigi pasti pakai lah ya Bapak Ibu, tiap hari kan gosok gigi ya. Nah, itu kita juga ada. Toothpaste kita juga ada. Terus dari shampoo, sabun, itu kita semua ada. Jadi, dengan adanya produk-produk kebutuhan sehari-hari, itu pasti kayak lebih cepat untuk perubahan pembeliannya itu akan lebih cepat. Nah, karena setiap orang kan pasti butuh ya kebutuhan sehari-hari itu. Jadi pembeliannya itu akan rutin. Gitu. Selain itu dari produknya sendiri itu kita juga punya variasinya cukup banyak ya. Jadi dari variasi umurnya itu nggak hanya untuk produk hanya untuk orang dewasa. Nah, tidak seperti itu. Nah, di Jikuk kita punya barang itu range umurnya dari yang masih kecil sampai yang dewasa, semua itu bisa pakai. Misalkan kayak toothpaste mungkin orang-orang kalau sikat gigi kadang-kadang aduh kalau ada minyak nanti kasihan anak-anaknya nggak bisa nyoba nih. Kalau toothpaste kita itu kita tidak punya rasa mint, tidak ada rasa apapun, jadi saat dipakai sama anak kecil pun itu bisa.
Jadi untuk pemakaiannya bisa dari range anak kecil sampai dewasa. Selain itu, misalkan kita juga punya nih sun cream, pure sun lotion. Nah, biasanya kan kalau kita pergi ke pantai, jalan-jalan ke pantai, kita pasti pakai dong sun lotion ya. Nah, biasanya kan kalau sun lotion itu hanya untuk orang dewasa. Atau kadang pedih deh di mata, apalagi kalau misalkan anak kecil yang pakai nanti senggol-senggol kena mata itu nanti perih ya. Nah, kita punya juga produk yang benar-benar itu anti alergik dan juga tidak sensitif, jadi saat masuk ke mata itu juga nggak perih. Nah, ada juga berbagai macam line kayak Eco Snow, itu juga bisa dipakai mulai dari anak kecil sampai dengan dewasanya. Selain itu, dari teknologinya dan juga produk quality-nya ya, itu nggak usah ditanya lagi, tadi aku udah jelasin panjang lebar sebelumnya tentang General Bio. Sudah pasti produk quality-nya dan teknologinya juga yang terbaik. Dari R&D-nya juga salah satu yang terbaik. Dan produk quality-nya juga itu pasti di-maintain banget, karena semuanya produknya kita yang buat, dan bahan bakunya juga kita yang mengelola. Itu. Selain itu, daya saing harganya pasti jauh lebih murah. Kenapa? Kalau kita barangnya jualnya ngambil dari orang, otomatis kan pasti jauh lebih mahal ya. Nah, sedangkan kalau barang kita kan kita buat sendiri, jadi bahan bakunya juga dari kita, semuanya kita yang siapin, otomatis kita bisa memberikan hasil yang terbaik, quality yang terbaik, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Yang udah pastinya teknologinya tidak ketinggalan dari yang lain. Nah, yang selain itu juga kita juga daya saing bahan. Nah, yang tadi aku bilang bahannya karena kita punya company sendiri ya, kita punya produk sendiri. Otomatis tuh bahannya dari bahan-bahan yang benar-benar terbaik, yang kualitinya itu terbaik. Nah, selain itu juga di sini produknya Jikup itu adalah eco-friendly. Kita di sini banyak banget produk-produk yang eco-friendly, mulai dari deterjen, fabric softener. Nah, itu tuh semuanya eco-friendly yang benar-benar memang kita memang membuat produk itu tuh supaya tidak merusak lingkungan. Nah, hampir semua produk kita itu tidak menggunakan bahan kimia. Nah, jadi saat walaupun dia menjadi limbah, limbahnya itu pun tidak akan merusak lingkungan sekitar kita. Nah, ini sih yang paling keren sih menurut aku. Kenapa? Karena Jikup itu punya yang namanya Global One Server. Nah, Global One Server itu seperti apa sih? Jadi, Bapak Ibu di sini kita tuh punya satu server yang bisa semuanya nyambung. Jadi, kalau Bapak Ibu misalkan orang Indonesia, terus abis itu Bapak Ibu join Jikup, ikut membership Jikup, nanti Bapak Ibu bisa memperluas jaringan Bapak Ibu tuh di luar dari Indonesia. Ya, tadi kan sudah ada 6 negara yang dibuka ya, jadi udah ada di Korea, ada di US. Nah, nanti Bapak Ibu tuh bisa memperluas jaringannya di luar dari Indonesia, dan itu makanya aku bilang Global One Server itu salah satu kelebihan juga dari Jikup, karena belum tentu di semua mungkin di tempat lain belum tentu ada yang bisa nyambung ya, mungkin hanya dari untuk negara ini aja. Jadi kalau mau berkembang ya udah di negara itu aja. Sedangkan kalau kita punya namanya Global One Server, jadi saat Bapak Ibu mau ke negeri pun Bapak Ibu bisa memperluas jaringan Bapak Ibu di luar. Nah, kenapa sih si Global One Server itu penting? Nah, karena ini poinnya, karena kita kan melakukan global expansion ya. Nah, misinya Captain itu di tahun 2040 nanti kita akan sudah expansion di 70 negara. Ingat loh, sekarang kita tuh baru negara ke-6. Jadi masih ada sekitar 64 negara lagi yang bisa kita kembangkan jaringan kita. Dari kesempatannya masih banyak banget. Kita masih negara ke-6. Tahun ini masih punya Malaysia, next year mungkin masih punya Thailand ya. Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan emas ini, karena kita masih punya 64 negara lagi yang belum kita expansion, masih bisa kita kembangkan ya. Nah, that's why kenapa tadi penting banget ya yang Global One Server itu di tahun 2040 mungkin aja nanti leader-leader dari Indonesia semua tuh sudah ada di seluruh negara, ya kan? Oke. Nah, untuk registrasinya
salah satu poinnya juga nih di kalau Bapak Ibu mau melakukan registrasi itu sebenarnya sangat mudah. Bapak Ibu cukup masuk aja ke website Jiku. Itu pendaftarannya semuanya free, gratis, tidak ada yang bayar sama sekali. Mungkin Bapak Ibu yang udah pernah ikut MLM atau misalkan ikut perusahaan lain, mungkin ada beberapa perusahaan yang ya daftarnya gratis, tapi kalau aku mau mengaktifkan aku harus bayar, seperti itu ya. Nah kalau di Jikup ini nggak perlu. Jadi Bapak Ibu, sekali Bapak Ibu sudah daftar sebagai member Jikup, berarti Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai Jikuper, kan? Membernya dari Jikup. Itu salah satu keuntungan juga loh, maksudnya nggak harus bayar, terus aku jadi Jikup gitu kan. Nah selain itu kita juga di sini kalau dari compensation plan-nya itu benar-benar nggak ribet, mudah banget lebih gampang ya, lebih mudah dimengerti. Bonus-bonusnya pun lebih mudah dimengerti oleh Bapak Ibu. Nggak ada yang mau beberapa macam misalnya bonusnya 1A sampai Z semuanya, nanti hitungnya gimana nggak ngerti, itu kan bingung ya. Jadi kita nggak tahu dong jadi sebenarnya perusahaan tuh ngasih bonus ke aku tuh bener apa enggak sih, terus nanti nggak adil dong, yang tahu kan cuma perusahaan doang, terus aku gimana cara ngitungnya, aku kan nggak ngerti. Nah, compensation plan-nya di Jiku tuh cukup simple ya. Grade-nya aja tuh juga cuma 4. Grade-nya tuh cuma beginner, member, GBO, dan juga star. Nah, dan untuk marketing plan-nya sendiri dari bonus-bonusnya pun juga cuma 4, dan itu gampang banget, dan itu mungkin Bapak Ibu bisa langsung ngerti kan ya, cuma dengar 2-3 kali itu pasti bisa ngerti. Nah, di sini untuk kita punya bilangnya apa ya, akumulasi poin ya, kayak misalnya pembelajaran pribadi, biasanya kita sebut dengan BV ya, bonus value. Nah, bonus value-nya itu tidak akan hilang selama seumur hidup Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu daftarnya tahun 2021, 2022 ya. Selama Bapak Ibu akan maintain terus, BV itu akan terus bertambah. Jadi dia BV-nya tidak akan hilang dan tidak akan berkurang. Dan yang di sini di Jiku sendiri itu nggak ada yang namanya turun grade, itu nggak ada ya. Jadi sekali Bapak Ibu misalkan di 50 BV, berarti kan 50 BV Bapak Ibu udah di GBO ya, Jiku Business Owner. 50 BV itu tuh nggak akan bisa turun lagi ke member ataupun ke beginner, karena 50 BV ini akan terus dibawa sampai seumur hidup Bapak Ibu menjadi membernya Jiku. Nah, selain itu di sini juga untuk kualifikasi bonusnya itu cukup dengan 20 BV aja. Jadi cukup dengan Bapak Ibu hanya spend untuk beli keperluan sehari-hari. Nah, itu sudah bisa untuk menjaga kualifikasi dari bonusnya Bapak Ibu, kualifikasi bonus Bapak Ibu itu selama 4 tahun. Jadi cukup dengan pembelian sehari-hari, produk sehari-hari yang pasti akan dipakai, itu cukup banget. Itu bisa mempertahankan kualifikasinya Bapak Ibu selama 4 minggu untuk selalu mendapatkan bonus. Nah, yang tadi aku bilang di sini grade mitranya cukup mudah dimengerti karena dari grade mitranya cuma ada 4. Jadi grade mitra itu dimulai dari beginner, member, GBO, dan star. Saat Bapak Ibu registration udah masuk jadi Jikuper, grade Bapak Ibu itu adalah beginner, belum ada pembelian, itu namanya beginner. Saat Bapak Ibu melakukan pembelian 1 BV aja, itu Bapak Ibu udah naik ya, udah naik grade-nya menjadi member ya. Nanti saat Bapak Ibu udah ada pembelian lagi, misalnya 50, saat Bapak Ibu pembelian 50 BV, nah itu grade-nya udah naik lagi ke Halo. Nah, yang paling tinggi di sini adalah member star. Nah, itu biasanya 500 BV. 500 BV itu udah jadi langsung. Siang. Di Jiku sendiri, kita kalau registration itu ada dua macam. Jadi satu itu sebagai mitra atau misalkan member, dan yang satu lagi itu adalah consumer. Ya. Jadi kalau consumer ini dia tidak akan mendapatkan bonus, dan biasanya untuk yang consumer itu hanya untuk yang Bapak Ibu hanya ingin menggunakan produknya aja tanpa menjalankan bisnisnya. Kalau misalkan Bapak Ibu tetap menginginkan jalankan bisnis, itu bisa untuk registration yang di member.
Jadi kalau nanti di member, Bapak Ibu langsung bisa ada perhitungan untuk bonusnya. Karena Adam Dede meminta uang sebesar 80 juta rupiah kepada Dokter Tirta. Nah, bonusnya di sini untuk mendapatkan bonus itu cukup mudah. Cukup dengan 0,1 BV aja tuh Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan bonus. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita ada 4 macam bonus. Bonusnya dari builder, team, matching, dan juga promotion. Bonus builder ini saat Bapak Ibu sudah menjadi member, ingat ya tadi aku bilang member itu menjadi member itu mudah, 0,1 BV naik aja udah jadi member, belum 50 BV aja udah jadi member gitu kan. Saat Bapak Ibu udah ada pembelian walaupun 1 BV aja, terus Bapak Ibu sudah punya downline nih, downline-nya sudah beli nih, misalnya beli 10 BV gitu. Nah itu tuh 10%-nya udah jadi bonus Bapak Ibu tanpa harus misalkan belinya 100 harus 50 BV dulu terus baru dapat bonus. Enggak, cukup aku beli 1 BV aku udah jadi member, terus downline aku udah, misalkan downline aku kaki kanan aku kaki kiri aku udah punya pembelian hanya 10 BV aja, itu 1 BV-nya 10% dari pembeliannya BV-nya itu udah jadi bonus aku. Cukup mudah ya, dan apa ya, investasi kecil banget, cuma 0,1 BV. Nah, untuk Bapak Ibu kalau misalkan di sini kita punya 4 bonus ya, di sini ada builder, team, matching, dan promotion. Untuk GBO, untuk grade-nya di GBO dari 50 BV ke atas, itu Bapak Ibu sudah berhak mendapatkan 2 dari 4 bonus yang kita punya. Ya, jadi GBO itu kalau ada grade-nya GBO, Bapak Ibu tuh udah bisa dapat dari bonus builder dan juga dari bonus team. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendapatkan 4 jenis bonus semuanya, itu cukup di start aja. Ya, saat Bapak Ibu sudah mencapai grade start atau 500 BV, itu tuh Bapak Ibu sudah berhak mendapatkan 4 macam bonus yang ada di situ. Mulai dari builder, team, matching, promotion, semuanya bisa dapat. Ya, jadi menurut aku itu sangat-sangat kecil loh, cuma 0,1 BV udah dapat bonus. Yang terbesar 4-4-nya cuma 15 BV, ya kan? Itu mungkin belum bisa dapat tempat lain ya. Nah, ini salah satu keuntungannya juga ya buat Bapak Ibu yang baru mulai. Nah, di sini aku juga akan jelasin jenis-jenis bonusnya, gimana cara perhitungannya. Nah, jenis bonus yang pertama yang ada di Jikup adalah bisnis A, bonus builder. Bonus builder itu besarnya 10%. Nah, dihitungnya itu dari perbelanjaan mitra yang disponsori langsung oleh Anda, dan ini untuk grade member atau lebih ya. Jadi tadi aku bilang kalau masih beginner, Bapak Ibu belum bisa mendapatkan bonusnya. Tapi saat Bapak Ibu sudah naik menjadi member, nah itu sudah bisa mendapatkan bonusnya dari si bonus builder ini. Terus untuk bonus builder, di sini aku kasih perhitungan untuk bonus builder. Tuh, misalnya bonus builder ini Bapak Ibu kasih sponsor ke 4 orang, inviting sponsor. Jadi inviting sponsor untuk 4 orang, A, B, C, D. Si A belanjanya 20 BV, B belanja 50 BV, C 100 BV, D 500 BV. Nah, walaupun Bapak Ibu baru member, baru belanja 1 BV, misalkan, itu Bapak Ibu udah berhak dari bonus builder 10% dari pembelian dari inviting sponsornya Bapak Ibu. Jadi nanti dari 20%-nya, 10%-nya itu 28.000, itu jadi bonus Bapak Ibu gitu. Di sini perhitungannya 10% dari BV ya. Nah, 1 BV itu hitungannya 14.000. Jadi misalkan downline aku namanya A, downline aku Dinda, Dinda beli 50, berarti 10% dari 50 BV itu kan 5 BV ya. 5 BV kali 14.000 aja itu udah berapa. Nah, misalkan aku sponsorin lagi ke Budia, jadi inviting sponsornya Budia beli 100 BV. Nah, 10%-nya dari pembelanjaan Budia itu jadi bonus builder. Nah, untuk bonus builder itu tetap juga ya. Jadi inviting sponsornya itu tetap juga. Selama Bapak Ibu misalnya mau jadi inviting sponsor siapapun, saat jadi yang inviting sponsor itu, jadi yang kita undang itu, saat member yang kita undang itu dia ada pembelian, itu semua akan jadi 10% bonusnya masuk ke dia bisa DM saya setelah dia pakai viralin media yang dia PSK. Selain itu di sini juga ada yang namanya
bilangnya perhitungannya itu cukup adil ya, karena di sini perhitungan untuk tim bonusnya juga tidak ada flash out. Nah, apa itu flash out? Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan ya kalian mungkin tahu ya. Jadi bilangnya tuh yang kalau lebih dibuang gitu. Kalau perhitungannya lebih ya dibuang, nggak diperhitungkan lagi. Tapi kan jika itu kan platform global yang adil, jujur aja adil ya. Jadi di sini kita tidak akan membuang kinerja Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan. Kita akan carry forward itu terusan selama Bapak Ibu itu bisa menjaga kualifikasi bonus. Jadi di sini kalau misalkan Bapak Ibu sudah tahu yang sudah beberapa kali ya multi level marketing, mungkin tahu di sini biasanya kan kita kalau untuk bonus tim itu kita lihat ya kaki kiri dan kaki kanannya. Kalau di sini misalkan di kaki minggu pertama kaki kanannya hanya 2000 BV, di kaki kirinya ada 3000 BV. Biasanya perhitungan bonus itu berdasarkan kaki terkecil ya. Jadi kalau di sini kita hanya hitung by 2000 BV-nya. Kan? Nah, 2000 BV untuk tim bonus adalah 20%. Dan sekarang saldo gua 1, atau 12% atau per 50 BV ya. Yo guys, di sini berarti kan di kaki kirinya 2000, di kaki kanannya 3000. Berarti di kaki kirinya itu ada sisa 1000. Mungkin di tempat lain 1000-nya kan dibuang. Kayak, kan udah masanya udah habis. Gitu. Nah, tapi di Jikup tuh enggak. Kenapa? Karena di sini walaupun ada sisa 1000, kita nggak bisa buang karena ini adalah kinerja Bapak Ibu. Hasil kerjanya Bapak Ibu harus kita hargai. Nah, 1000 BV ini itu bisa di carry forward ke next week atau ke minggu berikutnya. Misalkan minggu keduanya, di saat periode kedua, kaki kanannya lebih besar, 3.300. Sedangkan kaki kirinya cuma 2.800. Nah, kalau minggu kedua, kalau kita nggak carry forward, berarti kita hanya dapat 2.800 BV aja dong. Karena kan diperhitungannya dari kaki kecil ya, per 2.800. Tapi karena minggu lalu kaki kiri kita masih ada sisa 1000, kita bisa carry forward ke minggu berikutnya. Nah, jadi minggu berikutnya kaki kirinya jadi 3.800, kaki kanannya 3.300. Nah, bonus kita semakin bertambah dong, karena kaki kirinya sekarang jadi 3.300. Benar kan? Jadi ada keuntungan 500. Nah, masih ada sisa lagi 500. Nah, ini 500-nya tetap akan dibawa terus ke carry forward ke minggu berikutnya dan minggu seterusnya. Nah, ini ada poinnya tapi ya, selama Bapak Ibu tetap mempertahankan kualifikasi ya selama 4 minggu. Kalau misalkan ada carry forward tapi Bapak Ibu telat atau misalkan nggak mau menjalankan si kualifikasi ini, itu hangus semua bonusnya. Jadi tetap harus diperhatikan untuk si bonus tim ini. Nah, ini yang kedua, bonus yang kedua adalah bonus tim. Nah, untuk bonus tim itu minimalnya harus grade GBO atau Jikup Business Owner. Dari bonus tim sendiri itu adalah perhitungannya 12% dari BV kaki kecil atau diperhitungkan setiap 50 BV. Ya. Nah, setiap 50 BV itu adalah Rp84.000. Ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ouch. Sebentar ya, Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini buktinya mungkin lumayan error ya, agak error tadi ke ya. Ini
Oke. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi PPT-nya lumayan mengalami gangguan, jadi tidak bisa terbuka. Untuk yang tadi, untuk bonus yang kedua itu tadi ada bonus tim. Bonus tim itu tadi yang aku bilang 12% dari jumlah terkecil kaki terkecil ya, dari kaki terkecil perhitungannya 12%. Atau misalkan per 50 BV, per 50 BV kaki kiri kanannya matching, itu bonusnya 84.000. Jadi misalkan kaki kirinya Bapak Ibu udah 100, kaki kanannya 150. Nah, dihitunglah kan per kaki kecil ya. Per 100 nih kaki kecilnya. Berarti 100 bagi 50 itu kan 2. 2 nanti dikali 84.000. Itu adalah bonus Bapak Ibu. Atau misalkan perhitungannya 12% dari kaki terkecil. Jadi 12% kali 100 BV, nah itu adalah nanti bonusnya Bapak Ibu. Kali 14.000. Nah, ini bonus berikutnya, bonus matching. Di sini untuk grade star ya, yang tadi sebelumnya sudah aku mention juga, untuk bonus ketiga, untuk Bapak Ibu yang bisa mendapatkan 4 jenis bonus, itu minimal grade-nya harus star. Harus 500 BV dulu untuk mendapatkan bonus yang matching dan juga promotion. Di sini untuk matching sendiri itu adalah Bapak Ibu mendapatkan 15%, 10%, dan 5% dari generasi yang disponsori langsung oleh Bapak Ibu. Jadi tadi kan sebelumnya Bapak Ibu sudah ada yang namanya bonus builder ya. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu, aku tadi seperti aku mensponsori Dinda. Nah, Dinda nanti misalkan punya bonus tim. Misalnya bonus timnya Dinda 1 juta. Nah, aku sebagai sponsornya, karena Dinda itu adalah generasi 1 aku, nah aku berhak atas 15% dari bonus timnya Dinda. Itu yang dinamakan dengan bonus matching. Nah, untuk generasi pertama itu mendapatkan 15%, generasi keduanya kita mendapatkan 10% dari total bonus timnya generasi 2, dan untuk generasi 3 kita mendapatkan 5% dari total bonus tim generasi 3. Jadi kita tetap dapat sampai generasi ketiga aja ya. Misalnya kan aku punya generasi satunya Dinda nanti jadi sponsor siapa lagi itu generasi 2 aku, nanti ada sponsornya Dinda lagi bawahnya lagi itu generasi 3. Nah, itu aku tetap mendapatkan bonus dari bonus timnya mereka. Gitu. Nah, itu dinamakan dengan bonus matching. Nah, ini juga sama, bonus matching tetap harus di start dulu, baru bisa untuk mendapatkan bonus matching ini. Nah, di Gcup juga, yang tadi aku udah mention juga, di Gcup itu tidak akan ada penurunan rank. Ya. Jadi, di Gcup sendiri kita punya rank dari bronze sampai royal crown. Mungkin kalau di tempat lain, kalau misalnya aku udah dapat bronze bisa turun lagi, kalau misalkan aku nggak menjalankan baik gitu ya. Tapi kalau di Gcup itu enggak. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu udah dapat bronze, itu nggak akan bisa turun lagi. Bapak Ibu udah dapat gold, nggak bisa turun lagi jadi silver. Yang Anda terus akan naik. Nah, di sini kita punya ada stage-nya dari bronze sampai yang paling tinggi adalah royal crown. Nah, kalau di Indo sekarang masih Bu Erna di Ruby. Ayo Bu Erna, go diamond. Ayo masih bisa go diamond. Tahun ini Indonesia harus punya diamond ya. Diamond harus minimal 2 lah ya. Harus bisa lah ya kita. Nah, nih, bonus promotion. Untuk bonus promotion, ini bonus keempat ya, yang ada di Gcup, namanya bonus promotion. Nah, ini adalah untuk grade star, dan untuk ini bilangnya kita tuh lebih menghargai dari kinerja dari Bapak Ibu. Sebentar. Klik. Oke. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, jadi perhitung untuk promotion, bonus promotion ini dibayarkan hanya sampai blue diamond.
Jadi di atas sampai di atasnya Blue Diamond itu sudah tidak dibayarkan. Kenapa? Karena kita harus ekonomi juga kita adil ya. Jadi kalau kita bayarin sampai ke Royal Crown itu kan kalau tinggi ya, otomatis nanti yang bawah-bawahnya itu mendapatkan karena kan kita di Indonesia untuk bayar bonus itu ada pembayaran bonus maksimalnya. Kalau kita bayar bonusnya besar, otomatis kita harus mengecilkan untuk bonus-bonus yang lain. Jadi di sini untuk bonus promotion Blue Diamond ke atas itu tidak akan mendapatkan, tapi sampai Diamond itu masih dapat. Nah, perhitungannya itu adalah 4 minggu. Akumulasi selama 4 minggu kaki kiri dan kaki kanan dari Bapak Ibu ya. 4 minggu. Jadi misalkan kalau di sini terlihat dari kaki kiri kanannya, minggu pertama di kaki kiri misalnya 250 sama 200 di kaki kanannya. Berarti kaki kiri kanan minggu pertama masih 250 dan juga masih 200. Nah, di minggu kedua Bapak Ibu kerja ada lagi nih kinerjanya 150 sama 250. Berarti total di minggu kedua adalah 400 dan juga 450. Nah, saat minggu ketiga Bapak Ibu ada lagi kenaikan kinerjanya di 350 dan juga 200. Berarti total kaki kirinya jadi 750, kanannya 650 ya. Nah, minggu keempat ada lagi nih kinerjanya 300 dan 350 yang membuat di minggu keempat itu kaki kiri Bapak Ibu jadi 1050 dan kaki kanannya 1000. Setiap kalau kaki kiri kanannya 1000 itu sudah berhak mendapatkan promotionnya di bronze. Jadi bisa Bapak Ibu berhak atas promotion rank di 1 juta, bayar 1 juta. Nanti ini kan perhitungannya 4 minggu ke belakang ya. Jadi kalau totalnya selama 4 minggu ini adalah 1000, nah ini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan bronze. Kalau setiap 3000 di kaki kiri kaki kanan, aku ngasih 4 minggunya adalah 3000, nanti Bapak Ibu berhak mendapatkan untuk bonus rank yang silver. Nah, kalau untuk kaki kiri kaki kanannya 6000 totalnya, berarti Bapak Ibu berhak atas gold. Nah, hitungnya per 4 minggu ya. Jadi kayak 1 2 3 4 totalnya 1000 dan 1 2 3 4-nya 3000 itu silver. Terus kayak dari 1 2 3 4 kalau di totalnya 6000 Bapak Ibu berhak atas gold. Nah, kalau misalkan 12.000 dari 1 2 3 1 2 3 4 ini udah totalnya 12.000 berarti berhak atas safir, dan kalau udah 24.000 tuh berhak atas ruby seperti itu. Nah, oke. Oke. Nah, gitu penjelasan aku tentang YG Group dan juga tentang marketing plan hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ragu nih sama G-Group. Nggak usah ragu lah ya, tadi aku udah bilang G-Group itu masih berkembang, masih banyak negara yang kita mau open, jadi jangan sampai kesempatan. Masih banyak banget kesempatannya. Barang-barang pun kita masih banyak banget. Jadi di sini jangan hanya terfokus di produknya aja, kita juga harus tetap mengembangkan dari bisnisnya. Ya, jadi di sini kita kan menggunakan platformnya juga ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah jangan hanya menggunakan dari barangnya aja, kita juga harus menyebarkan platformnya. Jadi masih banyak yang harus kita kerjakan nih. Apalagi yang di Indo kita harus bisa sampai gold ya, sampai diamond ya. Selagi kita menggunakan bisnis platform ini, kita juga bisa menggunakan produk-produknya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang YG Group atau mau tanya tentang apa aja, boleh nanti tinggal tulis aja di kolom chat, nanti kita akan bantu untuk jawab. Mungkin kalau ada yang mau ini. Kita itu invoice-nya udah loh. Kita. Oh, itu invoice-nya kok belum difotoin invoice-nya? Invoice-nya udah difotoin loh. Ini yang bayar, Pak Dian. Oh iya, ini aku juga mau mengingatkan untuk Bapak Ibu yang punya download. Ayo tolong diingatkan lagi, karena kalau misalkan Bapak Ibu downloadnya Bapak Ibu sudah tidak melakukan pembelanjaan selama setahun, maka nanti membershipnya dia akan dipindah menjadi consumer. Ya,
Jadi kalau Bapak Ibu donanya masih tetap mau menjalankan bisnis, itu tolong diinfokan, bisa melakukan pembelajaran itu 1 BV aja sudah bisa jadi tetap member ya, jadi member di Jikuk untuk menjalankan bisnisnya. Gitu. Bu Poli, kalau Australia Kanada kapan perkiraan dibuka Bu? Saya belum ada info. Untuk sekarang, aku masih di Asia dulu, masih Captain masih mau buka untuk di daerah East Asia, Southeast Asia dulu. Kemungkinan nanti setelah kalau nggak salah setelahnya Malaysia itu nanti akan ke Thailand dulu ya Bu ya. Jadi nanti setelah itu aku belum tahu rencananya kemana. Yang pasti kalau udah ada infonya pasti akan kita kabarin. Kalau sudah pindah ke preferred customer, apakah bisa balik lagi jadi bisnis? Bisa, tapi harus keluar dulu. Jadi kalau mati ya, sorry Bu. Jadi soalnya mungkin mati internetnya. Jadi kalau untuk misalkan member sudah jadi preferred customer, jadi kan dia udah akan menjalankan bisnis ya. Nah itu bisa balik jadi member lagi, tapi dia harus keluar dulu. Jadi kalau dia udah berubah jadi customer, mau masuk member lagi dia harus registrasi ulang, gitu. Registrasi lagi dengan nama yang sama boleh? Boleh, karena kalau untuk